Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Marilah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Perhatikan berdoanya, angkat tangan semuanya. Oke, Isnin salah sahih. Marilah untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan diawalinya dengan doa, kita diperlancar dan dipermudah dalam rangka menuntut ilmu pada pagi hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke anak-anak sekalian, adakah dari rekan-rekan kalian yang hari ini tidak masuk? Ada Siapa nak? Rapli. Oh, Rapli. Ada apa keterangannya? Sakit. Marilah kita doakan bersama-sama, semoga kawan kita Rapli cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi dalam pelajaran yang akan datang. Oke anak-anak semuanya, kita hari ini masih akan membahas tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita melanjutkan di sub pokok bahasan yang kita kali ini, masihkah kalian ingat kita mengingat kembali materi yang pernah Ibu sampaikan di minggu lalu? Materi yang Ibu bahas minggu lalu, sub pokok bahasanya tentang masalah apa nak? Ciri-ciri? Ayo. Pokok bahasan yang kita bahas kemarin tentang apa anak-anak? Ciri-ciri? Iya, ciri-ciri iman, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu ciri-cirinya kemarin banyak sudah Ibu jelaskan ya. Oke, anak-anak, kita mereview kembali, mengulang kembali sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin, yaitu tentang beriman kepada, tentang sub pokok bahasan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu cirinya adalah siapa yang tahu? Ayo. Ya, tentang apa nak? Mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Oke, mengerjakan perintah. Ada yang tahu contoh konkretnya? Tunjuk jari. Contoh konkretnya menjalankan perintah yang terdapat dalam kitab-kitab dalam kitab. Kalau kita seorang muslim berarti yang diperintah yang ada di dalam kitab Al-Quran. Ayo siapa yang tahu? Ya? Oke, beribadah dalam spesifikasi yang lebih konkretnya lagi. Contohnya? Salat. Oke, ada perintah aqimus sholat. Dirikanlah olehmu sholat. Terus apa lagi? Apa lagi? Perintah di dalam Al-Quran itu banyak sekali nak. Ayo contohnya. Zakat. Oke, zakat. Ada lagi? Puasa. Puasa yang wajib, puasa bulan? Ada lagi? Pintar, mengaji. Itu salah satu perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ciri-ciri yang lainnya adalah salah satunya adalah apa nak? Menjauhi Larangan. Sekarang coba yang bagian sini. Ibu tanya, contoh menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran itu apa? Ayo, tangannya diangkat dulu. Ayo, berzina, pinter. Ada lagi? Ayo, siapa yang tahu contoh larangan yang ada di dalam Al-Quran? Ayo. Pinter. Salah satunya yang baru marak-marak di dalam lingkungan kita adalah adanya orang yang suka mengonsumsi narkoba. Obat-obatan yang terlarang itu salah satu yang dilarang di dalam Al-Quran. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi yang kita bahas di minggu lalu. Ibu di sub pokok bahasan yang pertama, Ibu pengen sekali lagi
dalil-dalil perintah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba salah satu dibacakan dalilnya. Ayo Yusuf, coba. Mengimani kitab-kitab Allah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wal muhamina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah surah kelima ayat 48. Perhatikan anak-anak, itu tadi dasar wajibnya seorang muslim beriman dengan kitab-kitab Allah. Hukumnya wajib. Itu dasarnya. Oke anak-anak, kita masuk pokok bahasan kita dan masih dalam pokok bahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu akan menjelaskan kompetensi dasarnya. Apa yang kompetensi dasar yang harus kita miliki? Yang pertama adalah menganalisa makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku kita sehari-hari. Setelah kita tahu bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya tadi, mengimani tadi adalah wajib, seperti yang telah dibaca kawan kamu tadi. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kitab Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita sudah tahu apa isinya, misalnya larangan, misalnya perintah. Jadi itu sebagai pedoman hidup kita, jadi harus kita laksanakan. Kalau perintah ya kita laksanakan, kalau itu sebuah larangan harus kita jauh. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita mempelajari pokok bahasan itu apa sebenarnya? Yaitu mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita mengetahuinya, ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik dari kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang hikmah dan manfaat beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah. Dalam hal ini karena kita seorang muslim, maka yang akan kita bahas tentang beriman kepada Al-Quran. Hikmahnya itu apa sebenarnya? Kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Seperti yang kemarin di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada 4 kitab yang diakui. Yang kemarin apa tentang apa? Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Oke, yang kedua, terdorong untuk meningkatkan diri karena Al-Quran memotivasi untuk manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan ke arah yang lebih maju. Seperti yang kita ketahui, dari turunnya ayat yang pertama itu adalah tentang surat apa? Al-Alaq. Itu isinya tentang perintah apa? Iqra, membaca, bacalah, pinter. Secara otomatis dari pertama kali wahyu itu turun
kita sudah dianjurkan untuk belajar. Inti dari belajar itu adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi Tahu. dari yang tidak baik menjadi Baik. Itu tujuan dari utamanya, yaitu di dalam Al-Quran itu memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik. Dari hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Baik. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati, menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan di kelas saja. Misalnya ada kawan kita yang berbeda agama, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada kawan kita. Contohnya dalam pelajaran agama Islam nanti kan ada misalnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mendemonstrasikannya di depan, menghafalkannya. Kita tidak boleh memaksakan materi itu untuk dikerjakan yang non-muslim atau berbeda agama. Ada lagi tentang toleransi. Toleransi itu ada yang tahu contoh dari bentuk toleransi. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam misalnya kita bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kawan kita mau beribadah, maka kita memberikan kesempatan. Itu contohnya bentuk daripada toleransi. Dulu sempat kita pelajari tentang toleransi itu ada batas-batas toleransi. Selama tidak mencampur adukkan masalah akidah, kita masih pacak untuk. Yang kedua, untuk kemaslahatan bersama kita memang bisa berjalan seiring-seiringnya. Contohnya yang kemarin pernah kita pelajari tentang toleransi itu, kalau ada kerja bakti di kampung misalnya seperti itu, kita apapun agama kita, bagi masyarakat yang tinggal di situ, di wilayah itu mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Yang selanjutnya, menjadikan hidup tetap terjaga. Misalnya apa kok menjadikan hidup kita tetap terjaga di jalan Allah, karena fungsi kitab Al-Quran adalah sebagai pedoman, petunjuk hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu isinya petunjuk hidup. Kalau kamu pengen bahagia di dunia dan akhirat, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas ada petunjuk tentang masalah perintah, ada juga larangan. Kalau kita nak bahagia di dunia dan akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup kita. Masalah kemasyarakatan, masalah ibadah, semuanya diatur di dalam Al-Quran. Contohnya masalah muamalah jual beli, kalau di dalam Al-Quran jelas-jelas jauhilah namanya riba. Nah, itu di dalam masalah untuk perdagangan aja di dalam Al-Quran telah diatur. Yang terakhir adalah menumbuhkan kepedulian kepada orang di sekitar kita. Kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, untuk lebih kita mendalami materi kita, silahkan kalian kerjakan LK yang nanti mau ibu bagikan. Silahkan kalian membentuk kelompok. Oke, yuk kita membentuk kelompok secara berkelompok. Nanti silahkan hasilnya kalian presentasikan, hasil dari kerjasama kelompok kalian ke depan ke silakan dikerjakan ya. Ayo silakan kalian kerjakan. Kalian boleh enggak apa-apa.
serius. Kalau sudah anak-anak, silakan kalian perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan apa hasil yang sudah kalian dapat dari hasil diskusinya. Silakan kelompok berapa yang mau masuk dulu? Ya, kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang hikmah kepada kitab-kitab Allah. Hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah salah satunya adalah menjadikan hidup tetap terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi kitab-kitab Allah atau Al-Qur'an adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Menurut pendapat kalian, Bu, Action. bagaimana menurut pendapat kalian? Menurut pendapat kami, karena semua aktivitas dalam kehidupan kita sudah diatur dalam Al-Quran, dan Al-Quran bagi umat Islam adalah sebagai pedoman hidup serta petunjuk hidup bagi manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Agar kita bahagia dunia dan akhirat adalah dengan mengerjakan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, tepuk tangan. Ini hasil dari Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu salah satu manfaat dan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah memupuk sikap toleransi yang tinggi, karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan memeluk agama lain. Untuk pertanyaannya, berikan contoh konkret dalam kegiatan kita sehari-hari berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, berdasarkan dari pernyataan di atas, kami memberikan 2 contoh yang bisa kita lakukan. Misalnya, menghormati kawan kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan, walau kita berbeda keyakinan. Kedua, memberikan kesempatan kepada kawan kita untuk berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadah. Oke, itu tadi hasil daripada kelompok 1. Tepuk tangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini tentang masalah hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah yang belakang, benar-benar ya, badannya bagus-bagus. Anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup materi ini, marilah kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa anak-anak yang bisa kita simpulkan dari materi yang telah kita pelajari tentang hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, iya, mengingatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong meningkatkan diri karena Al-Quran memotivasi umat manusia untuk mempelajari ilmu dan teknologi seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya, berkaitan dengan perintah pertama kali yang turun adalah tentang surat Al-Alaq tentang membaca. Yang selanjutnya, memupuk sikap toleransi. Sikap toleransi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi bisa diambil contoh kan ya. Contohnya tadi menghormati kawan kita yang berbeda keyakinan agama. Ketika mereka merayakan hari besarnya ya kita hormati. Ketika teman kita mau menjalankan ibadah, maka kita berikan kesempatan. Kita bergaul tanpa membeda-bedakan apakah kita seagama atau berbeda agama. Itu contoh bentuk dalam toleransi. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat.
kembali, silakan minggu depan materi yang akan kita pelajari sudah berganti pokok bahasa nak ya. Kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau ini tadi iman kepada kita, besok kita akan membahas tentang iman kepada Rasul. Jangan lupa sebelum pelajaran minggu depan kalian baca-baca dulu materi itu di rumah. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran dan pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.